Selamat siang, halo. Hari ini kita akan nge-review Nissan Grand Livina tipe XV manual tahun 2012. Dan yuk langsung masuk aja. Ini kuncinya, dia pakai alarm bawaan Nissan, tinggal pencet. Dan ini pengaturan jok pengemudinya, dia cuma ada reclining, pengatur senderan, dan sliding untuk pengaturan jok. Dan langsung kita nyalakan saja yuk. Tinggal masukin kuncinya dan nyalakan. Oke, ini setirnya, dia bentuknya 3 palang, dan ini dia pakai transmisi 5 speed manual, dan sudah ada sensor parkirnya juga. Dan untuk tahun yang 2012 dia masih belum ada airbag. Tapi untuk tahun 2013 ke atas dia sudah ada single airbag. Dan untuk yang Livina All New, dia sudah dual airbag. Karena ini generasi pertama, jadi masih belum ada ya. Dan untuk di facelift 2011, dia instrumennya sudah pakai background putih. Jadi bukan background hitam lagi. Tapi untuk tipe SV dia masih background hitam. Dan karena ini tipe XV, jadi sudah dapat background putih ya. Dan oke, langsung kita lihat eksteriornya aja. Nyalakan lampu depan, lampu hazard, dan kita buka kap mesinnya juga. Jendela pengemudi sudah auto up and down. Dan langsung aja yuk. Oke, kita langsung lihat mesinnya yuk. Kita buka tuasnya di sini. Ya, ini dia mesinnya. Dia pakai mesin HR15DE 1500 cc 4 silinder. Tenaganya 109 horsepower dan torsinya sekitar 145 Nm. Disalurkan ke transmisi 5 speed manual ke roda depan. Dan ini mesinnya agak kotor ya, maaf. Dan dia ya, kalau untuk Nissan mesin yang legendaris ya, karena dipakai di Evalia, Nissan March, Nissan Livina, dan Juke juga, dan lain-lain ya pokoknya. Dan kita tutup aja yuk. Oke, kita bahas eksteriornya dulu. Di sini ada lampunya, dia ada lampu sein, lampu besar, lampu kecil biasa ya. Sini juga ada, belum ada fog lamp. Dan di samping dia ada lampu sein defender. Tapi untuk di cover spion dia optional, aksesoris ya. Dan di tipe XV dia juga belum handle warna body, jadi masih warna hitam, belum chrome juga pastinya. Dan di belakang biasa-biasa aja, dia cuma ada lampunya juga, cuma ada rem, mundur, sein biasa. Dan untuk tipe XV juga ada sensor parkir 2 buah pastinya. Dan sudah ada wiper belakang juga pastinya. Di sini juga ada spoiler dengan lampu rem ketiga. Tapi kalau misalnya ini kan spoiler juga optional, aksesoris. Kalau misalnya belum ada lampu rem di spoiler, dia pakai lampu rem ketiga yang di dalam, pakai bolam. Kalau ini kan pakai LED ya, bisa kelihatan. Kalau yang lainnya tadi dia masih pakai yang bohlam di dalam. Dan juga di sini juga ada
talang air dan langsung masuk aja ke dalam. Kita tutup. Oke, kita nyalakan AC-nya, panas. Dan di sini pengaturannya cuma seadanya ya. Walaupun masih lengkap lah istilahnya. Di sini cuma ada pengaturan blower AC. Di sini untuk pengaturan temperatur. Di sini buat arah ventilasi, ini buat ventilasi depan dan kaki, dan ini ke kaki aja. Dan ini untuk pengaturan sirkulasi udara. Di sini untuk di dalam aja. Kalau ini ngambil udara dari luar. Kita tutup aja. Di sini juga ada colokan lighter 12 volt. Nanti pastinya kalau dipencet dia akan keluar sendiri. Kok lama ya? Penyangkut. Nah, tuh ya, bisa buat nyalain rokok. Tapi jangan ngerokok sambil nyetir ya. Dan dia juga nggak ada asbak sih sebetulnya soalnya. Oke, di tengah juga ada 2 cup holder. Di sini juga ada semacam tempat penyimpanan kecil, mungkin buat naruh HP atau dompet. Dan ya gitu-gitu aja. Oke, sekarang kita bahas head unitnya. Dia pakai aftermarket merek Pioneer. Dan ya ini brightnessnya kok rendah banget ya. Ya pokoknya begitu. Dia juga cuma ada radio AM FM. Ini buat volume, dan untuk pengaturan skip track dia pakai ini. Kalau tahan dia akan skip sampai ujung. Sayangnya daerah sini jaringan radionya kurang bagus. Di sini juga ada radio AM. Siapa juga yang mau dengerin. Dan dia sudah ada USB aux pastinya, dan ada CD DVD. Sudah ada Dolby Digital juga. Dan ini di IVX apa itu nggak tahu. Dan kita pencet home, dia ada iPod atau USB di sini colokannya, ada aux colokannya di sini juga. Dan ini rear view. Sebetulnya ini head unitnya sudah ready untuk kamera parkir, cuma karena ini belum ada, jadi isinya blank aja, kosong. Ini audio, ini pengaturan audio. Di sini ada fader, balance, grafik. Ini ada pengaturan subwoofer, ini pengaturan level bla bla bla. Dan ini untuk pengaturan aux dan AV. Kita back, home lagi. Di sini ada pengaturan tema. Di sini ada pengaturan illumination. Jadi pengaturan warna ini. Jadi kalau misalnya pencet hijau, lampunya akan jadi hijau. Kalau pencet ini jadi biru, jadi merah, jadi orange. Dan ini kalau misalnya ini pengaturan warna random. Jadi misalnya mau warna yang aneh-aneh, tuh agak pink, tuh warnanya ganti-ganti terus ya. Dan kalau misalnya kita pencet, ini balik ke home, kita pencet tema lagi. Kalau misalnya pencet ini, dia warnanya akan ganti secara otomatis. Tuh jadi biru, lama-lama jadi hijau ya. Oh jadi putih, lama-lama jadi hijau. Ya pokoknya begitulah. Dan ini untuk screen, ini untuk ngatur warna ini mungkin agak nggak kelihatan ya. Di sini ada tuh jadi hijau, jadi merah, biru, putih, silver. Ya pokoknya kayak pasar malam lah, klip-klip. Sini ada tombol mute, di pengaturan mode. Untuk mode aux mendingan pencet home aja. Ini untuk radio. Dan ini ada track, ini untuk preset. Tuh diganti ya lama-lama. Ya pokoknya begitu. Dan di sini mungkin ada yang lihat ini parrot apa
Sebetulnya ini dipasang sama yang punya. Parrot ini bisa untuk Bluetooth. Jadi karena ini head unitnya nggak ada Bluetooth, dia bisa pairing sama head unit untuk pasang Bluetooth. Jadi misalnya mau dengerin lagu dari handphone pakai Bluetooth atau nerima telepon angkat tutup, dia bisa dari sini. Dan kalau nggak salah kontrolernya itu bentuknya dia kayak iDrive gitu, jadi kayak bisa ditempel di sini. Ini ada tempelannya, cuma kayaknya kontrolernya hilang, tapi nggak apa-apa ya, pokoknya pengaturannya emang dari situ aja. Jadi kalau misalnya kita lagi nyetir tinggal pencet-pencet di sini, dan kalau misalnya untuk mengakses Bluetoothnya gitu ya, sebetulnya enakan taruh sini ya. Kalau yang misalnya ada yang punya, mendingan tempel di tengah sini supaya ya biar kayak ngatur iDrive-nya BMW gitu. Oke, dan di instrumen juga simple, cuman jelas. Dia ada RPM, tachometer, ada speedometer pastinya. Di sini ada indikator dan ada jarum bensin. Dan ini juga ada layar kecil. Ini mobilnya sudah jalan 39.000 km. Sini ada, di bawahnya ada trip A, trip B, cuma buat trip doang. Dan di sekelilingnya ini ada yang tempat indikator. Di sini ada, di bawah speedometer juga ada, dan di sini juga ada. Dan dia biasa ya cuma untuk lampu sein. Dan berhubung karena dia nggak punya fog lamp, di sebelah ini cuma ada buat sein dan lampu utama. Kalau misalnya ada fog lamp, dia ada pengaturan lagi di tengah. Dan di spion dia pengaturannya sudah elektrik tapi belum auto folding, ya nggak apa-apa. Dan di sini ada pengaturan wiper biasa. Dan ini juga ada timer untuk mode intermittent. Jadi kalau misalnya kita taruh di sini, dia akan interval intermittennya pendek. Kalau kita paling belakang, dia intermittennya langsung lama. Dan ini juga untuk pengaturan wiper belakang, bisa dilihat. Dan ini untuk mic-nya, mic yang dari Parrot. Jadi bisa untuk Bluetooth ya. Untuk angkat tutup telepon tadi udah dikasih tahu. Dan ya dia sini ada spion tengah. Dia pakai dimmer juga. Di sini juga ada sun visor tapi belum ada vanity mirrornya. Dan di sini juga belum ada, cuma ini dipasang sama yang punya, dijepit. Di sini juga ada glove box yang lumayan gede. Di sini ini sebetulnya kalau di luar negeri cutout untuk airbag. Cuma kalau di Indonesia mungkin cuma ada ya ditutup aja, nggak diapa-apain. Tapi untuk di beberapa model ada yang dipasangin semacam tutup supaya untuk jadi glove box kedua. Dan di pintu juga ada ini tutup penutup sikring. Di sini juga ada tuas buat kap mesin, di sini buat tutup bensin. Di sini juga ada pengaturan power window. Sudah ada window lock dan ada central locknya juga. Ya begitu aja. Dan kita langsung pindah ke belakang ya. Kita tutup dulu tadi. Nah ini kita ada di belakang. Kita tutup. Sebentar, pindahin tong sampahnya dulu. Oke, kita tutup. Ya, ini kita ada di belakang Grand Livina. Bagian tengah ya, bukan bagian belakang. Soalnya di belakang juga masih ada bangku lagi. Dan ya di sini nggak ada apa-apa ya, cuma ada nggak ada apa-apa ya beneran. Dia cuma ada cup holder satu di tengah. Di sini juga ada air fan kecil, bukan double blower ya, karena dia cuma ngikutin blower dari depan. Andaikan ini
punya double blower pasti lebih enak lagi. Bisa jadi cup holder juga, dan dia di belakang nggak ada kantong jok, baik di belakang penumpang depan atau di pengemudi. Di pintu juga ada storage tapi kecil banget, naruh botol aja nggak bisa. Di sini juga ada, misalnya kalau mau naruh dompet bisa sih di sini. Dan ini kontrol power window, ada seat belt 3 titiknya juga. Dan untuk di tengah, selain bisa jadi naruh penumpang, bisa jadi armrest juga. Ada 2 cup holder juga. Dan ini untuk akses bangku ketiga, untuk melipat bangku tengahnya tinggal ditarik, nanti bangkunya akan geser. Di sini juga ada optional TV untuk layar belakang. Tapi nyalainnya gimana sih? Ya pokoknya begitu dah, ada TV-nya. Dan dia akan nyambung ke layar head unit depan. Tuh kalau nggak nyetel film atau DVD, dia akan tulisan no signal gini aja terus. Jadi mendingan tutup aja. Di sini juga ada lampu semacam lampu interior gitu. Dan ada grab hook juga. Sebelah kiri ada, tapi di belakang nggak ada. Dan di pengemudi juga dia nggak ada. Dan cuma gitu aja sih. Yuk, mendingan kita lihat bagasinya aja. Kita buka. Ya ini bagasinya luas banget. Lumayan kalau misalnya bangku baris ketiganya dilipat. Di sini juga ada lantai bagasi untuk ban serep. Cuma ban serepnya ini lagi nggak ada. Dan untuk mengakses bangkunya tinggal tarik bangku ini aja. Dan sudah jadi langsung. Sudah ada seat belt 3 titik untuk penumpang belakang, dan juga ada tempat penyimpanan kecil di kiri kanan. Ada gantungannya juga, dan ini untuk selipan seat belt supaya nggak ngalangin barang. Sebelah kiri kanan juga ada, dan di belakang juga ada lampu interior kecil. Ya gitu aja sih. Ini kita tutup aja yuk. Kita matikan dulu, taruh lagi. Oke, sekian dari review Grand Livina kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau dalam penyampaian review. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di review selanjutnya.